syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, anggota keluarga besar Ikatan Dokter Anak Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan segala urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat untuk kita semua. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan waktu duha kali ini, yang merupakan salah satu waktu yang istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di Al-Quran dengan waktu ini, waktu duha, menunjukkan istimewanya dan pentingnya waktu ini, karena inilah waktu utama banyak orang beraktivitas, aktivitas belajar, aktivitas bekerja dan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, waktu yang terang, waktu yang dengan ini kita bisa melihat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa matahari dan yang lainnya. Di waktu yang istimewa ini kita akan mengkaji tema seputar wasiat fikih. Wasiat adalah satu hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpai di Al-Qur'an dan kita juga jumpai di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat itu bisa jadi bentuknya adalah wasiat dalam artian pesan-pesan. Mungkin ada orang tua yang berpesan untuk pada anaknya untuk tidak lupa sholat, untuk kemudian tidak lupa ngaji, tidak lupa ini dan itu, beramal sholat sebelum orang tua meninggal dunia. Bisa jadi juga pesan-pesan berkaitan dengan nanti pengennya perawatan jenazah itu seperti apa. Kalau di masa silam itu banyak ada wasiat tentang siapa yang jadi imam sholatnya, sahabat dan yang lain itu. Jadi antara wasiatnya, saya minta nanti imam sholat jenazah saya adalah bulan. Ada permintaan khusus tentang siapa yang jadi imam sholat jenazah. Demikian juga ada dalam istilah fikih itu ada yang disebut dengan wasi. Wasi itu orang yang diberi mandat untuk misalnya memandikan jenazah. Jadi orang yang bahkan itu jadi orang nomor satu urutannya kalau di fikih jenazah. Siapa yang paling berhak memandikan jenazah seorang mayit itu nomor satu wasi. Orang yang dapat mandat khusus. Saya ingin ketika saya meninggal dunia yang memandikan jenazah saya adalah bulan. Sebagaimana tadi imam sholat jenazah saya juga adalah bulan. Ada juga kemudian wasi dalam pengertian orang yang dapat wasiat dalam pengertian yang nanti mengurusi anak-anaknya, terutama yang masih kecil-kecil. Ketika hendak meninggal dunia, itu nanti ketika seorang itu meninggal dunia, siapa orang yang paling berhak untuk memegang kepengasuhan seorang anak, itu yang nomor satu wasi. Orang yang dapat mandat dari ayahnya, nanti anak saya ini diasuh oleh bulan. Itu malah bisa jadi lebih diutamakan daripada yang lainnya. Demikian juga di antara bentuk wasiat itu ada wasiat untuk beramal soleh. Wasiat beramal soleh artinya sebelum meninggal dunia itu sudah menyampaikan, saya ingin
dari sebagian harta saya sekian untuk masjid A, sekian untuk panti asuhan B, sekian untuk kegiatan ini, amal soleh ini, untuk lembaga sosial itu disebutkan angkanya, maka ini juga wasiat. Dan wasiat, terutama wasiat bentuk yang terakhir, itu yang Allah ceritakan sebanyak 4 kali di ayat-ayat tentang pembagian waris di surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12. Itu berkali sampai 4 kali Allah bahas tentang wasiat, dengan pengertian wasiat untuk beramal saleh dengan harta orang yang hendak meninggal dunia. Semisal Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-11, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Maka distribusi harta warisan itu setelah wasiat yang diberikan, setelah dilaksanakannya wasiat, dan setelah utang mayit itu dilunasi dan dibayar. Ya, maka namun satu hal yang unik berkenaan dengan ayat wasiat, redaksi ayatnya itu wasiat dulu baru utang. Namun hukum realnya utang dulu baru wasiat. Kalau redaksi yang ada di 4 ayat 4 kali Allah sampaikan di ayat-ayat bagi waris, semuanya wasiat dulu yang disebut baru pembayaran utang. Tapi real aturan fikih, urutan fikih, kalau orang itu meninggal dunia, maka hartanya pertama untuk perawatan jenazah, yang kedua untuk bayar utangnya mayit, yang ketiga untuk melaksanakan wasiat-wasiatnya, yang keempat baru bagi waris. Jadi realita hukumnya itu utang dulu baru wasiat. Sebagaimana ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan, innakum taqra'una hadhil ayata, kalian baca ayat ini min ba'di wasiyati yusa biha aw dain, yang disebutkan wasiat dulu baru utang. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada an-daina qabla al-wasiyati. Namun putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bayar utang dulu baru melaksanakan wasiat-wasiat. Maka satu hal yang menarik untuk direnungkan, kenapa kalau redaksi ayatnya malah wasiat dulu baru utang, padahal realita hukumnya utang dulu baru wasiat. Ada ulama yang menjelaskan, ya karena kalau utang itu ada yang nagih. Kalau utang itu ada yang nagih. Tapi kalau wasiat ini sekian juta untuk masjid itu, ini sekian juta untuk yayasan itu, yayasan sosial itu, ini sekian juta sedekah saya untuk misalnya panti asuhan itu tidak ada yang nagih. Masjid mungkin datang lagi. Ini ada kami punya jatah loh di harta peninggalan orang tua Anda. Masjid punya jatah, itu tidak ada. Ya, takmir yang nagih pun tidak ada. Bahkan jadi takmirnya juga belum tahu kalau ternyata ada wasiat untuk masjid, sehingga pihak masjid tidak ada yang nagih. Tapi kalau utang dengan manusia, nah itu yang tidak mengikhlaskan tentu akan datang dulu, ayah kamu punya utang sama saya sekian, baru dibayar sekian, atau bahkan belum dibayar sama sekali. Maka yang nagih banyak. Maka orang-orang yang merasa punya menghutangi akan datang nagih. Sedangkan kalau wasiat tidak ada yang nagih. Karena wasiat tidak ada yang nagih, maka Allah yang ingatkan duluan. Maka Allah ingatkan duluan. Allah yang menggantikan pihak takmir masjid, pihak yayasan sosial yang tidak nagih itu.
Allah gantikan dengan Allah ingatkan bagi waris itu setelah wasiat dilaksanakan dan utang dilunasi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dulu sebelum turun ayat tentang pembagian waris, pernah kemudian ada dalam agama kita wasiat yang wajib, wasiat harta yang bersifat wajib, yang itu Allah ceritakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-180. Allah katakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairan, idza hadarakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah. Diwajibkan atas kalian jika salah satu kalian hendak meninggal dunia, maka diwajibkan atas kalian jika meninggalkan khairan. Khairan ini makna aslinya adalah kebaikan yang besar, namun makna yang dimaksudkan adalah harta yang banyak. Maka hendaklah berwasiat harta lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan para kerabat. Di awal-awal Islam, sebelum ada aturan pembagian waris, itu ada wasiat yang hukumnya wajib. Orang yang ketika meninggal dunia dalam keadaan dan meninggal dunia dalam keadaan punya harta yang banyak, Allah wajibkan untuk berwasiat harta sekian untuk ayahnya, sekian untuk ibunya, sekian untuk kerabatnya yang ini dan itu. Namun kewajiban ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat pembagian waris yang demikian detail, yang bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12. Dan ini satu hal yang diantara hal yang istimewa tentang hukum bagi waris. Hukum bagi waris di Al-Quran itu detail sekali. Hukumnya detail sekali. Satu hal yang, satu sikap yang tidak Allah berikan kepada hukum sholat misalnya. Sholat itu tidak ada penjelasan detailnya di Al-Quran, tentang rakaatnya, tentang waktunya. Ada pembahasan waktu tapi global, tidak detail dan spesifik. Tapi kalau pembagian waris, kalau kita misalnya baca terjemah An-Nisa 11 dan 12, nanti kapan ibunya mayit dapat sepertiga, kapan ibunya mayit dapat seperenam, bapak itu bisa dapat sekian-sekian. Anak perempuan itu jika satu dapatnya setengah, jika dua dapatnya 2/3, dan seterusnya. Itu satu hal yang sangat detail dan lengkap. Yang ini, dalam hal ini kalah, hukum sholat itu kalah dengan hukum bagi waris. Itu menunjukkan pentingnya masalah ini dan bahayanya keributan gara-gara masalah ini. Sehingga untuk pembagian waris Allah tidak serahkan penjelasannya kepada Rasul. Untuk bagi waris Allah itu tidak menyerahkan aturannya kepada penjelasan Rasul, namun Allah sendiri yang menjelaskannya secara detail dan gamblang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-180 itu ada satu bagian yang menarik. Di antara bagian yang menarik adalah harta itu di sini disebut dengan sebutan khairat, yang artinya kebaikan yang besar. Ada dua ayat dalam Al-Quran menyebut dan menamai harta itu dengan kebaikan yang besar. Satu di surat Al-Baqarah yaitu 180, kemudian di surat Al-Adiyah itu Allah menyebut harta itu dengan kebaikan, bahkan kebaikan yang besar. Intaroka khairan, jika meninggalkan kebaikan yang besar, yaitu meninggalkan harta. Ini menunjukkan
cara pandang yang diajarkan oleh Al-Quran terhadap harta. Al-Quran tidak sepakat dengan cara pandang sebagian orang yang menilai negatif harta. Dinilai bahasanya harta itu satu hal yang jelek, buruk dan sebagainya. Namun Al-Quran mengajarkan kepada kita di 2 ayat dalam Al-Quran untuk punya pandangan harta itu sumber kebaikan, sumber kebaikan yang sangat-sangat besar. Tentu manakala diletakkan pada tempatnya yang benar, diambil dari jalan yang halal, ketika dimiliki ditunaikan kewajiban zakatnya, kemudian disalurkan dan didistribusikan di hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wasiat dalam di Al-Quran. Kemudian pembahasan tentang wasiat itu juga kita jumpai dalam hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum fi akhiri a'malikum. Allah sampaikan tentang hikmah kenapa ada syariat wasiat. Sesungguhnya Allah itu bersedekah kepada kalian dengan 1/3 dari total harta kalian di akhir umur dan kehidupan kalian, itu sebelum meninggal dunia. Ziyadatan lakum fi a'malikum, sebagai tambahan bekal kalian, amal kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sampaikan, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini riwayat Ibnu Majah, bahwasanya hikmah syariat wasiat itu adalah untuk tambahan amal seorang muslim, tambahan amal seorang muslim. Karena wasiat seperti wasiat yang dimaksudkan wasiat untuk beramal, sekian untuk masjid, sekian juta untuk panti asuhan, sekian juta untuk yayasan sosial ini dan itu. Maka ini kesempatan terakhir yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan untuk menjadi sumber tambahan amal, tambahan bekal sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat wasiat. Sehingga Allah sampaikan itu adalah bentuk sedekah Allah untuk manusia, supaya meskipun sudah menjelang ajal itu tetap bisa punya kesempatan untuk nambah amal dengan wasiat ini dan itu di jalan-jalan kebaikan. Dan di hadisnya disampaikan tadi dengan 1/3 dari total harta kalian. Ini karena maksimal wasiat itu adalah 1/3 dari total harta lain. Bahkan yang afdal, dan itu maksimalnya 1/3. Yang afdal itu 1/5 saja. Yang afdal 1/5, boleh lebih, namun maksimal 1/3. Kecuali jika semua ahli waris sepakat, ya, maka boleh saja lebih dari 1/3. Ketika ahli waris mengatakan kita semua sudah mapan, anak-anak semua sudah mapan, ya, biarkan ini disalurkan saja untuk wasiat, ya, untuk sangu bapak atau sangunya ibu di akhir sana. Ya, maka ketika anak sepakat karena merasa semuanya sudah mapan, wasiat nilainya sampai 1/2 dari total atau bahkan 2/3 dari total harta, itu tidak mengapa asalkan semua ahli waris yang berhak atas harta tersebut menyepakatinya. Tapi pada dasarnya aturannya adalah maksimal 1/3. Bahkan idealnya, afdalnya, sebagaimana kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, itu afdalnya 1/5 dari total.
Dan tentu wasiat itu berbeda dengan hibah. Ya. Kalau wasiat itu diikrarkan ketika hidup, namun perpindahan kepemilikan menurut syariat itu setelah orang yang meninggal dunia. Lain halnya dengan hibah. Hibah itu ya ikrarnya ketika hidup dan berpindahnya kepemilikan juga ketika beliaunya masih hidup, itu hibah. Dan kalau hibah kalau orangnya itu masih seger waras, dalam hibah itu tidak ada batasan maksimalnya. Ayah itu mau ngasih hibah kepada siapa, berapa besarannya, kalau itu hartanya ayah ya terserah beliau. Ibu itu juga punya harta sendiri, mau dihibahkan ke siapa, besarannya berapa, itu juga terserah beliau yang punya harta. Baik anak-anak itu masih kecil ataupun sudah dewasa. Kalau di aturan hukum Islam demikian. Untuk hibah, orang tua tidak punya kewajiban untuk ngasih tahu, apalagi minta izin sama anak. Tidak ada kewajiban. Ngasih tahu saja tidak wajib, apalagi harus minta izin, itu tidak ada. Maka di sebagian kasus kita jumpai ada kasus ayahnya pengen wakaf tanah tapi nggak jadi gara-gara digundeli salah satu anaknya misalnya. Ada satu anaknya yang tidak setuju kalau itu diwakafkan. Itu kalau di aturan Islam anak mau setuju mau tidak itu tidak mempengaruhi, selama dengan catatan ayah di sini misalnya, kalau yang punya hak adalah ayah, itu masih sehat seger waras. Ketika itu maka ayah itu mau ngasih hibah ke siapa, besarannya berapa, itu beliau merdeka 100 penuh, ya 100% merdeka, tanpa ada kewajiban untuk ngomong saja tidak wajib. Jadi tahu anak tuh tiba-tiba tahu bapak hibah ke sana misalnya, tahu-tahu tiba-tiba tahu bapak itu wakaf tanahnya sebelah sana untuk itu misalnya, itu tidak masalah. Itu secara hukum tidak ada masalah, tidak ada kewajiban untuk memberitahu, apalagi minta izin pada anak. Kalau kemudian tidak ada kewajiban, itu bukan berarti tidak boleh. Kalau mau ngasih tahu, mau menyampaikan, ya boleh-boleh saja. Tapi apakah itu sebuah kewajiban secara agama? Jawabannya tidak. Lain halnya kalau hibah itu dalam kondisi sakit-sakitan. Kalau hibah itu dalam kondisi sakit-sakitan, itu dinilai sudah mirip wasiat, miripnya wasiat. Sehingga kalau hibah dalam kondisi sakit-sakitan, sudah lebih banyak berbaring di tempat tidur, bolak-balik, kemudian kontrol dokter, bolak-balik opnam misalnya, itu kalau ngasih hibah cuma boleh maksimal 1/3 dari total harta yang ada ketika itu. Ya kecuali jika anak mengizinkan. Jika anak mengizinkan lebih dari 1/3. Ketika kondisi pemilik harta dalam hal ini orang tua itu sudah dalam kondisi sakit-sakitan. Yaitu sakit ya, namun yang dimaksudkan sakit-sakitan yang dikhawatirkan. Kalau cuma sekedar pilek itu terus itu sering-sering pilek itu misalnya tidak masuk. Sering-sering kemudian migrain atau pusing, itu tidak masuk. Namun yang dimaksudkan adalah sudah sering sakit-sakitan yang mengkhawatirkan. Karena meskipun ya boleh saja gara-gara pilek waktu meninggal dunia, itu boleh-boleh saja. Tapi secara hukum di atas kertas kan, secara teori itu cuma sakit biasa. Dan yang dimaksudkan nanti hibah itu maksimal 1/3,
adalah manakala sakit-sakitan yang mengkhawatirkan atau menakutkan. Sebagaimana di antara maksimal tentang sepertiga ini ada di kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sakit keras ketika itu, dan ketika itu beliau tidak punya anak kecuali satu perempuan. Maka minta izin kepada Nabi besok. Kebetulan ketika Nabi besok dimanfaatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertanya, gimana kalau saya berwasiat untuk kepentingan umum dari setengah harta saya? Maka Nabi katakan tidak boleh, jangan. Gimana kalau kemudian saya wasiatkan untuk pertama kali 2/3 harta saya? Nabi katakan jangan. Gimana kalau setengah? Nabi katakan jangan. Kemudian gimana kalau 1/3? Maka Nabi SAW katakan al-thuluth wa thuluthu katsir. 1/3 silahkan, tapi sebenarnya 1/3 itu sudah banyak. Artinya Nabi masih isyarat kalau bisa jangan 1/3, karena 1/3 itu sudah tergolong banyak. Kemudian Nabi katakan la anta da'awa wathaka arniya, jika engkau tinggalkan anak keturunanmu, ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan karena harta warisan yang ditinggalkan, itu khairun, lebih baik dibandingkan engkau tinggalkan anak keturunanmu alatan dalam keadaan miskin, ya takaffafunan nasa, sampai dalam tahapan minta-minta ngemis-ngemis pada banyak orang. Itu beberapa ayat Al-Quran. Demikian juga 2 hadis Nabi SAW seputar wasiat. Dan wasiat itu memiliki sejumlah hikmah, ya. Jadi di antara hikmah dari wasiat, di antaranya yang pertama adalah untuk bisa tertunaikannya kewajiban yang belum jalan, yang Allah syariatkan, Allah jadikan untuk menunaikan kewajiban yang belum ditunaikan. Boleh jadi ada utang yang belum lunas, boleh jadi ada barang-barang pinjaman yang belum dikembalikan, boleh jadi ada kewajiban zakat yang belum dibayar, ada kafarah yang belum ditunaikan. Maka dengan wasiat ada kesempatan untuk bisa melaksanakan itu semua, sehingga tetap dapat ganjarannya, tetap dapat pahalanya. Kemudian di antara hikmah wasiat atau syariat wasiat tadi di hadis Nabi Ibnu Majah, itu adalah kesempatan terakhir yang Allah Subhanahu wa taala jadikan agar seorang muslim punya tambahan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum meninggal dunia sempat ngomong bahasanya sekian untuk masjid, sekian untuk ini, sekian untuk itu, yang merupakan amal-amal soleh, apalagi itu untuk yang sifatnya pahala jariah. Maka ini kesempatan yang berharga yang Allah berikan kepada manusia untuk punya bekal amal soleh terakhir sebelum meninggal dunia. Dan ini diantara hikmah kalau meninggal dunia itu tidak mendadak. Tentu meninggal dunia itu ada yang mendadak, ya, tiba-tiba duduk, ya, kemudian ternyata tidak bangun lagi. Boleh jadi tiduran atau bahkan tidur malam, ternyata subuhnya tidak bangun lagi. Itu meninggal mendadak. Boleh jadi dalam keadaan nyetir mobil, ternyata males meninggal dunia. Dan boleh jadi pas duduk di kantor, di meja di kantor, demikian tiba-tiba kemudian ternyata orangnya sudah tidak ada.
Maka ada yang namanya meninggal dunia mendadak dan ada yang tidak mendadak, sakit-sakitan, sakit. Dan meninggal dunia secara mendadak itu bisa nikmat dan bisa ada. Meninggal dunia mendadak itu nikmat untuk sebagian orang, tidak menyusahkan anak, tidak menyusahkan cucu, tidak perlu dibawa ke sana kemari, tidak perlu keluar biaya ini dan itu. Kenapa? Karena cuma duduk, ternyata males sudah tidak ada. Dan ini nikmat untuk orang-orang yang sudah siap untuk menghadap Allah. Untuk orang-orang yang sudah siap untuk menghadap Allah, maka ini nikmat sekali. Tanya, karena meninggal dunia mendadak itu kayaknya sakaratul mautnya sepertinya kalau dilihat dari ini sepertinya sakaratul mautnya enteng. Kenapa? Tidur bablas. Ya, tidur bablas seperti ini kan tidak ada episode sakaratul maut ya. Nggak ada episode sakaratul maut karena keluarnya nyawanya ya pas tidur itu cuma tidak kembali. Tidur, nah itu keluar nyawanya kemudian tidak kembali. Kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, orang tidur itu nyawanya keluar, namun seperti ada tambang gaib yang nyambung ke badannya. Jadi nanti dia jalan-jalan sampai Amerika, kemana, itu boleh jadi ohnya itu sampai ke Mekah, sampai ke Salt Lake City, kenapa kemudian yang kemana-mana bisa jalan-jalan, tapi ada tambangnya sehingga nanti balik lagi. Namun kalau kemudian tambangnya sudah diputus, ya sudah, tidak ada jalan kembali ke badannya, artinya orangnya meninggal dunia. Maka untuk sebagian orang meninggal dunia mendadak itu nikmat, namun itu jadi hukuman Allah untuk sebagian orang. Karena pas kemudian berada di tempat yang maksiat atau sedang melakukan maksiat, tiba-tiba males meninggal dunia. Pas lagi asik jogetan dangdutan, dangdut koplo, bahkan pas lagi goyang itu tiba-tiba jatuh meninggal dunia misalnya. Pas ada di acara-acara yang buruk, kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Maka ini jadi hukuman Allah untuk sebagian orang. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Lain halnya dengan meninggal dunia yang tidak tiba-tiba. Meninggal dunia yang tidak tiba-tiba ini di satu sisi bisa jadi nikmat, ada kesempatan untuk bertobat, ada kesempatan untuk bertobat. Adakah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali? Jawabannya ada. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Ada. Itu ketika Allah berikan kepadanya jalan meninggal dunia tidak mendadak. Dan ternyata dia sadar ini adalah proses menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia tobatan nasuha dari semua dosa waktu itu. Dia betul-betul sesali semua dosanya. Dia betul-betul dengan seluruh hatinya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosanya. Betul-betul tobatnya tobatan nasuha dan Allah menerimanya. Dan Allah menerima tobatnya sehari sebelum meninggal dunia misalnya. Allah terima tobatnya. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan zero dosa, dalam keadaan nol dosa, dalam keadaan di sisi yang lain menghadap Allah dengan pahala-pahala amal soleh yang dia lakukan dan dia kerjakan selama hidupnya. Maka ada orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan tanpa membuat dosa sama sekali, bersih sama sekali. Itu nikmat untuk orang yang bisa memanfaatkan kesempatan ketika meninggal dunianya itu tidak mendadak.
betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga di antara nikmat dari meninggal dunia yang tidak mendadak, bisa ngasih wasiat, nambah amal soleh. Dia pesan untuk ini, untuk itu dengan hartanya. Dia dipesankan kepada ahli warisnya supaya melaksanakan ini dan itu yang merupakan dan dia pesankan untuk pahala-pahala jariah lagi. Maka itu kesempatan yang luar biasa, jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya di sisi yang lain meninggal dunia dalam keadaan tidak mendadak itu bisa jadi menjadi ya, kemudian problem yang lain, biaya, merepotkan banyak orang, kemudian boleh jadi rasa sakit yang tidak sabar, akhirnya berkeluh kesah. Di zaman Nabi ada orang yang ketika ikut perang bareng Nabi dan dia luar biasa perangnya, mau menyerang musuh dengan penuh semangat, luar biasa melebihi teman-temannya, sampai-sampai sejumlah orang komentar, oh ini calon penghuni surga. Nabi malah mengatakan bal huwa min ahli nar, dia itu bahkan calon penghuni neraka. Sebagian sahabat sampai merasa kurang percaya dengan apa yang Nabi katakan. Ini orang ini ikut jihad, orang semangat perangnya bersama Nabi luar biasa. Ternyata Nabi komentari demikian. Hanya ada salah satu yang cepat menguntit orang itu. Kenapa seorang yang demikian luar biasanya dalam jihad perang di jalan Allah kok malah Nabi komentari dia di neraka? Dikuntit. Akhirnya ternyata orang tersebut pada akhirnya luka-luka, ya, tergeletak, ya, tapi dia tidak langsung mati karena musuh. Kemudian dia tidak sabar dengan rasa sakitnya, ya, tidak sabar dengan rasa sakitnya. Akhirnya singkat ceritanya dia bunuh diri dengan meletakkan pedangnya sendiri yang itu tadi dipakai untuk menyerang musuh. Itu ujung pedangnya dia tepatkan pas ulu hatinya, dia pasangkan pas di ulu hatinya, kemudian dia tekan sendiri badannya ke situ, kemudian dia meninggal dunia. Statusnya bukan karena dia dibunuh musuh, namun karena bunuh diri. Akhirnya sahabat yang muntah tadi kemudian datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang dia saksikan. Kemudian Nabi pun sampai mengatakan, wa asyhadu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahasanya diriku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau meninggal dunia tidak mendadak pakai sakit, itu di antara bahayanya adalah tidak sabar. Tidak sabar dengan derita rasa sakit. Sampai ada kasus di zaman Nabi, orang bunuh diri gara-gara tidak sabar dengan rasa sakit yang derita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan berkaitan dengan wasiat, maka wasiat itu memiliki beberapa hukum, ya. Ada mencakup 5 jenis hukum dari wasiat. Yang pertama ada yang disebut dengan wasiat yang wajib. Yang pertama ada wasiat yang hukumnya wajib. Ini wasiat jika isi wasiatnya adalah mengingatkan ahli waris, mengingatkan ahli waris bahwasanya ada sejumlah hak Allah yang belum ditunaikan oleh mayit, orang-orang yang hendak meninggal dunia ini. Demikian juga adanya sejumlah hak-hak manusia yang belum ditunaikan. Berwasiat, ini ayahmu masih punya utang sama si A, belum lunas, sama si B kurang sekian, ini bayar zakatnya itu belum terdistribusikan semua, harusnya bayar zakat itu distribusi
kontribusi zakat 10 juta, kemarin baru 5 juta yang terbagikan, atau bahkan punya utang zakat 2 tahun belum dibayar misalnya, maka menulis wasiat-wasiat semacam ini ya, hukumnya wajib. Ini di antara wasiat yang wajib, atau kemudian ya utang dan sebagainya, ini hukumnya wajib. Kemudian ada sebenarnya istilah wasiat wajib, itu ada istilah di KHI, Kompilasi Hukum Islam, itu ada istilah yang disebut dengan wajib, wasiat wajib. Tapi kalau di KHI bukan ya, di KHI bukan, istilahnya bukan wasiat wajib, namun banyak ulama kontemporer itu menetapkan ada yang namanya wasiat wajib. Ketika ternyata misalnya ada orang tua punya anak, kemudian anaknya ini meninggal dunia duluan, kemudian menurut aturan fikih si cucu ini boleh jadi tidak dapat warisan karena tertutup pamannya, ada anak laki-laki yang masih hidup. Maka sejumlah ulama kontemporer itu menetapkan ada namanya wasiat wajibah. Seakan-akan dianggap mayit, dalam hal ini kakek, itu berwasiat untuk cucunya. Jadi misalnya ini ada orang tua, seorang kakek, dia punya anak, boleh jadi misalnya anak laki-laki 2, kemudian anak perempuan berapa. Salah satu anak laki-lakinya meninggal dunia lebih dulu daripada kakek. Dalam keadaan anak laki-laki ini punya ya anak, sudah punya anak, statusnya cucu. Ini kalau kemudian pakai fikih waris klasik, ini cucu dari anak laki-laki pertama ini tidak dapat warisan, tertutup oleh pamannya, anak laki-laki yang kedua. Laki-laki yang kedua itu menutup ini, sehingga ini tidak dapat. Maka istihad sejumlah ulama kontemporer itu menetapkan idealnya kakeknya wasiat untuk cucunya, untuk cucu saya yang itu anaknya A, yang A itu sudah meninggal dunia, saya kasih sekian. Idealnya demikian. Tapi kalau seandainya kakek ini lupa atau tidak tahu apa yang semestinya dilakukan, maka sejumlah ulama kontemporer menetapkan dianggap ada wasiat. Dianggap ada wasiat dengan total maksimal 1/3 untuk anaknya A tadi, cucunya ya. Pada dasarnya hukum asalnya tidak dapat warisan dari kakeknya. Kemudian kepada ibu sekalian rahimakumullah, kemudian wasiat yang kedua ada wasiat yang hukumnya sunnah, wasiat yang hukumnya dianjurkan. Itulah wasiat yang ditujukan untuk sejumlah kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan sosial. Demikian juga wasiat untuk kerabat yang tidak dapat warisan. Contohnya tadi cucu, anak laki-laki yang sudah meninggal dunia sebelum kakeknya. Maka ini wasiat yang dianjurkan. Demikian juga berwasiat untuk didistribusikan kepada fakir miskin sebagai sedekah, atau kemudian untuk sejumlah yayasan-yayasan sosial. Ini wasiat yang dianjurkan dalam rangka sebagai tambahan bekal bagi orang yang tidak meninggal dunia tersebut. Dan ini adalah di antara solusi supaya tetap dapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika orang itu meninggal dunia, maka terputuslah kesempatannya untuk menambah amal kebaikan, kecuali jika punya 3 hal.
Salah satunya adalah sedekah jariyah. Ya, dan di antara sedekah jariyah yang bisa dilakukan adalah dengan cara wasiat sebelum meninggal dunia. Jariyah itu artinya mengalir pahalanya. Kalau orang itu berwasiat begini dan begitu dilaksanakan setelah beliaunya meninggal dunia, maka pahalanya mengalir kepada beliau. Jika ini kesempatan untuk tetap bisa mendapatkan sedekah jariyah. Maka di antara satu hal yang maka manusia yang paling beruntung adalah manusia yang meninggal dunia dalam keadaan punya banyak sedekah jariyah dan tidak punya dosa jariyah. Itu manusia yang paling beruntung. Beliau yang meninggal dunia dan buku catatan amal kebaikannya itu tidak ditutup, namun masih terus ditambahi oleh malaikat pencatat amal karena punya pahala jariyah. Sedangkan buku catatan amal kejelekannya sudah ditutup dan disegel karena sudah tidak ada lagi dosa jariyah yang mengalir untungnya. Itu manusia yang paling beruntung di dunia ini. Tak ada manusia yang lebih beruntung daripada orang semacam ini. Meninggal dunia dalam keadaan badannya terkubur dan dosa-dosanya terkubur, namun pahalanya dan amal solehnya belum terkubur. Itu manusia paling beruntung di dunia ini. Manusia level yang kedua adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya pahala jariyah, juga tidak punya dosa jariyah. Pahala yang mengalir tidak punya, dosa mengalir setelah mati juga tidak ada. Nah, ini manusia selamat, ya. Manusia selamat, ya. Beruntung dalam pengertian dah selamat. Manusia yang paling ngenes, manusia jenis yang ketiga. Semoga Allah lindungi kita semua dari manusia jenis yang ketiga dan tidak menjadikan kita bagian dari mereka. Manusia yang paling ngenes, orang paling sengsara, paling jelek nasibnya, paling mengkhawatirkan adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya pahala jariyah, namun ternyata punya banyak dosa jariyah, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan terkubur badannya dan terkubur amal solehnya. Tidak ada lagi tambahan amal kebajikan yang datang untuknya dan dicatat untuknya, ya. Namun ternyata buku amal keburukannya masih saja dibuka karena dia meninggalkan banyak jejak-jejak keburukan yang itu dilanjutkan oleh banyak orang setelah dia meninggal dunia. Banyak yang melanjutkan amal keburukan yang dulu dia contohkan, yang dulu dia ajarkan, sehingga dosa jariyah terus mengalir pada diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita, lindungi kita dari menjadi bagian dari manusia jenis yang ketiga, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang meninggal dunia dalam keadaan punya banyak pahala jariyah dan tidak punya dosa-dosa jariyah. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, wasiat jenis yang ketiga secara hukum adalah wasiat yang mubah. Wasiat yang mubah. Wasiat yang mubah ini ya wasiat sekedar untuk hadiah sama untuk teman. Dulu punya mungkin teman akrab, dia juga orang kaya bukan orang miskin yang perlu dibantu, namun diberi wasiat ini untuk teman akrab saya, beri dia, saya beri dia ini dan itu, pesannya kepada ahli warisnya. Bukan pula orang yang punya kebutuhan, bukan pula orang orang yang biasa-biasa saja sehingga statusnya cuma hadiah, untuk kawan, untuk tetangga atau untuk siapa. Nah ini wasiat yang hukumnya mubah. Kemudian yang ketiga ada wasiat yang hukumnya makruh. Ada wasiat yang hukumnya makruh. Wasiat itu hukumnya makruh jika manakala
wasiat untuk hal-hal yang hukumnya makruh, untuk melakukan hal-hal yang hukumnya makruh. Di antara wasiat yang hukumnya makruh, wasiat untuk bagi duit dan harta kepada ahli maksiat, pada ahli maksiat, tanpa dipastikan akan dipakai untuk modal maksiat. Jadi tidak bisa dipastikan oh ini pasti nanti untuk modal maksiat. Ya boleh jadi untuk kebutuhan hidupnya, boleh jadi juga untuk maksiat yang biasa dia kerjakan. Ya cuma sekedar demikian. Maka wasiat kasih uang sekian untuk si A, yang si A ini ahli maksiat, namun tidak, namun ya mungkin 50-50 gitu. Ya, antara nanti dipakai untuk maksiat atau untuk kebutuhan itu mungkin iya mungkin tidak. Maka ini dinilai sebagai wasiat yang makruh. Demikian juga jika wasiat itu untuk melakukan hal-hal yang hukumnya makruh. Di antara contohnya di sini disampaikan di antara wasiat hukumnya makruh ada duit yang disiapkan sekian untuk kemudian lilin, dipakai untuk lilin di nerani makamnya. Jadi nanti makamnya selama 100 hari dipasangi lilin terus. Itu dinilai ulama sebagai bentuk hal yang makruh, sehingga wasiat harta yang disiapkan untuk itu hukumnya juga makruh. Demikian juga termasuk wasiat yang makruh adalah orang yang hartanya itu minim, pas, itu malah wasiat untuk masjid, wasiat untuk ini, dalam keadaan dia bukan orang yang hartanya berlimpah, sehingga akhirnya jatah warisan untuk anaknya itu malah jadinya sangat sedikit. Padahal Nabi sampaikan meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan dari modal warisan orang tuanya lebih baik daripada meninggalkan anak dalam keadaan miskin karena terlalu sedikit harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wasiat itu bisa saja hukumnya haram ya, jika untuk mendukung hal-hal yang haram. Ini ada grup tukang mendem, tukang minum khamr, kasih jatah dia dari duit saya sekian 10 juta untuk misalnya tim tukang mendem di kampung saya. Jika wasiatnya demikian untuk mendukung hal tersebut ya, maka ini untuk mendukung maksiat ya, maka semacam ini termasuk wasiat yang hukumnya haram. Demikian juga di antara bentuk wasiat yang hukumnya haram adalah wasiat lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga ini wasiat yang tidak boleh, wasiat yang hukumnya haram dan tidak boleh dilaksanakan kecuali jika semua ahli waris sepakat ya lebih dari sepertiga tidak mengapa. Jadi kemudian atau wasiat untuk ahli waris ini juga wasiat yang haram. Karena yang boleh diberi wasiat itu adalah non ahli waris, non orang yang mendapatkan warisan. Nanti karena jika ahli waris itu diberi wasiat, nanti jadinya dia dapat harta itu double. Double yang pertama karena ahli waris dia dapat sekian, kemudian karena wasiat dia dapat sekian. Ya, maka di agama kita aturannya wasiat itu hanya boleh untuk selain orang yang mendapatkan warisan. Kalau untuk diberikan sehingga wasiat untuk ahli waris termasuk wasiat yang hukumnya haram. Ya. Demikian juga wasiat yaitu
kurang lebihnya ya 5 jenis hukum wasiat, bisa kemudian hukumnya hukum dasar, bisa hukumnya dianjurkan, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya wajib. Lengkap hukumnya ada 5 hukum seputar wasiat. Ya demikian kurang lebih yang materi yang bisa disampaikan di kesempatan pagi di waktu duha kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah belajar tentang wasiat ya. Selain waris ya, ada wasiat dan hibah. Silakan mungkin Bapak Ibu masyarakat sekalian yang mau bertanya dilanjut. Ada, silakan. Silakan. Pasti Ustaz. Saya mau menanyakan kalau wasiat itu berarti dilaksanakannya setelah yang berwasiat meninggal atau masih hidup juga bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua untuk masalah waris, apakah bagi pembagi waris itu setelah meninggal atau sebelum meninggal sudah bisa membagi waris? Ya, wasiat jika berkenaan dengan pertanyaan pertama dan 2 pertanyaan tadi, wasiat jika itu berkaitan dengan terutama wasiat harta, ya, maka wasiat harta itu yang jadi inti pokok adalah berpindahnya kepemilikan itu baru setelah orang yang meninggal dunia. Jadi boleh jadi sudah bisa dipakai misalnya, sudah bisa dipakai misalnya ini wasiat mobil ini dipakai untuk saya wasiatkan untuk yayasan sosial A, tapi statusnya wasiat. Boleh saja mobil tersebut sudah dipakai oleh yang bersangkutan, namun itu belum kemudian memindahkan kepemilikan. Artinya sampai beliau meninggal dunia, sampai beliau sebelum meninggal dunia itu bisa diralat, bisa nggak jadi, bisa direvisi, bisa bahkan boleh dibatalkan. Jadi yang pokok dari wasiat adalah baru ada perpindahan kepemilikan setelah orangnya, setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Boleh jadi misalnya ada wasiat harta bukan untuk ahli waris, misalnya wasiat harta untuk sepupunya misalnya, ya, sepupunya ini miskin, sudah dipersilahkan sana ya, nempati tanah sebelah sana, dan itu ditulis dan diikrarkan wasiat. Nanti jika saya meninggal dunia, tanah sebelah sana yang sudah dipakai oleh si A, sepupu saya misalnya, sepupu orang tersebut, itu nanti menjadi hak milik dia. Ya, maka boleh saja terjadi demikian. Artinya secara praktek itu sudah dilakukan sebelum meninggal dunia, namun secara hukum tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Kemudian yang kedua, apakah bisa bagi waris itu sebelum meninggal dunia? Pada dasarnya bagi waris itu adalah setelah meninggal dunia, ya, itu pada dasarnya. Namun dimungkinkan untuk ada saja bagi waris sebelum meninggal dunia, namun ini satu hal yang sangat berbahaya, sehingga sangat tidak disarankan. Karena jika itu bagi waris sebelum meninggal dunia, artinya orang tua ini jadinya tidak punya harta sama sekali, karena semuanya dibagi. Karena semuanya berarti dibagi, berarti dia akhirnya jadinya tumpah sama anak.
numpang sama anak. Ya kalau anaknya anak-anak yang berbakti. Kalau anaknya tidak berbakti, itu orang tua tidak punya duit, tidak punya harta, itu sudah tidak, kata orang sudah tidak punya haji, nanti tidak kajian lagi, tidak punya ini karena sudah tidak pegang duit, tidak punya aset. Maka ini sangat riskan karena statusnya numpang anak. Sehingga paling banter yang layak untuk dilakukan ketika masih hidup ya mungkin boleh jadi hibah sama anak. Artinya orang tua tetap punya harta, punya pegangan, punya sesuatu yang ditempati dan itu adalah miliknya. Sehingga dia tidak numpang sama anak, tidak bergantung kepada anak. Cuma sekedar anak sangat dikasih, anak dikasih, nanti setelah meninggal dunia yang dipakai oleh orang tua itulah yang jadi harta warisan orang tua. Sudah terjawab itu. Motor masih ada? Dokter tanya dok. Silakan. Kalau saya salah baca di Al-Quran untuk wasiat itu kalau suami istri tidak punya anak, terus yang perempuan itu tidak dapat warisan ya, Ustaz. Suami istri tidak punya anak. Warisannya itu kalau dari saya baca itu kok ke saudaranya laki, ibunya laki, perempuannya tidak dapat warisan. Soalnya saya mungkin salah baca ya. Ya, jika ada pasangan suami istri tidak punya keturunan, ya maka nanti misalnya kalau sebenarnya kalau misalnya suaminya dulu yang meninggal dunia, maka nanti harta asli suami itu nanti semestinya idealnya kemudian dibagi nanti istri dapat bagian seperempat. Istri dapat bagian seperempat dari total harta suaminya, harta pribadi suaminya, istri itu dapatnya seperempat. Nanti 3/4 itu untuk keluarganya suami. Ya, boleh jadi misalnya ya, kakak adiknya suami dari 3/4. Demikian juga sebaliknya, misalnya istri itu meninggal dunia duluan, ini tidak punya anak. Maka kalau di kondisi ini nanti hukum warisnya suami dapat setengah. Suami dapat separuh dari total harta istri. Kemudian separuhnya lagi itu jadi untuk bagiannya dari keluarga istri tersebut. Itu untuk bagi warisnya. Tapi seandainya baru ada pembagian setelah dua-duanya meninggal dunia. Maka semestinya distribusinya adalah dipisahkan dulu mana hartanya suami dan mana hartanya istri. Nanti hartanya suami ya berarti larinya ke keluarga suami karena nggak ada lagi yang mau dibagikan. Jadi nanti nggak ada ke anak, nggak ada ke istri, yang istrinya ya, sudah ini ya. Jadi ini nanti dipisahkan dulu, kemudian harta suami, kemudian ke keluarganya suami, kakak adiknya suami, kemudian hartanya istri ke keluarganya istri. Jadi itu kalau harta suami istri ini tidak dibagi kecuali setelah dua-duanya meninggal dunia. Jadi saya salah baca ya. Kalau seperempat kelihatannya kok semua ke suami. Nah, jadi ke bacanya kok. Ya, insya Allah yang mungkin lebih tepat kalau seperti ini tadi, dokter. Saya kok tidak baca seperempat apa seperempat. Oh, ini sampai sana. Kalau yang saya bagian semuanya ke suami, apa dia hidupnya bagaimana gitu loh, jangan saya pikir itu tuh
itu Tidak kan ada sama sekali. Jadi istri tetap kalau misalnya suami yang meninggal dunia duluan dari harta suami istri dan itu tidak ada keturunan maka istri dapat seperempat. Saya baca lagi. Jadi itu juga ada anak juga ada. Saya juga ada ditanya. Ini kaitannya dengan tugas kita sebagai dokter anak itu kan mengajarkan tumbuh kembangan. Tumbuh kembang itu acaranya adalah memberikan kasih sayang kepada anak kita, memberikan hibah termasuk tadi. Bukan berhibah tapi hibah. Tadi Ustaz Arif menjelaskan memberi hibah itu bebas, tidak ada batasan, kemudian bahkan tidak memberitahu pun boleh. Nah, sementara kami juga pernah membaca dalam konteks tumbuh kembang itu Rasul mengajarkan kepada kami, kepada kita untuk memberikan, untuk ambil dalam pemberian kepada anak. Nah, bagaimana melupakan hadis dua ini? Nanti yang lain selain ini. Betul pertanyaannya. Jadi tadi berarti kurang lengkap tadi ya penjelasannya kurang lengkap. Jadi hibah misalnya seorang ayah itu mungkin bisa ke anak, bisa ke non anak. Kalau hibah itu ke non anak itu yang tadi saya sampaikan. Itu bebas. Termasuk di sini misalnya wakaf. Itu mau seberapa nanti rinciannya tadi ayah itu misalnya contohnya ayah. Nanti ibu juga sama. Ayah ini sehat seger waras atau sudah sakit-sakitan. Kalau ayah itu seger waras, hibah ke non anak itu bebas. Mau besarannya berapa, kepada siapa, dan tidak ada secara hukum agama tidak ada kewajiban untuk memberitahu atau bahkan izin kepada itu kalau masih seger waras. Kalau sudah sakit-sakitan maksimal hibah kepada orang lain itu sepertiga, kecuali jika anak mengizinkan lebih dari sepertiga. Kemudian kalau untuk hibah kepada anak, nah ini berlaku kewajiban adik. Ada kasus salah satu sahabat namanya Bashir punya anak namanya Nu'man. Nu'man ini mau dikasih hibah ya, oleh bapaknya namanya Bashir. Namun Masya Allah ibunya Nu'man itu yang wanita yang bertakwa. Hibah ibunya Nu'man ini nampaknya Bashir punya beberapa istri. Jadi dari salah satu istrinya ada namanya Nu'man mau dikasih ibunya Nu'man wanita bertakwa. Dia mengatakan saya tidak ridha. Dia protes. Bukan kemudian malah senang, udah ini itu anak anda. Tapi kalau ibu yang tidak bertakwa demikian. Tapi ibunya Nu'man itu wanita bertakwa. Dia protes, saya tidak ridha. Kamu berikan pada anak saya hibah kecuali dihadapkan kepada Nabi jadi saksi dan Nabi setuju. Dan datang kepada Nabi dan Nabi tidak setuju. Nabi katakan, apakah engkau ingin semua anakmu berbakti sama kepadamu? Iya. Maka jika demikian kata Nabi kepada Bashir, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan adillah dalam pemberian di antara anak-anakmu. Hanya saja nanti ulama berselisih pendapat, adil dalam pemberian hibah untuk anak itu mengikuti aturan faraid. Kalau anak itu laki-laki dan perempuan, apakah mengikuti faraid ataukah boleh sama rata? Kalau Imam Ahmad mengikuti faraid. Jadi hibah untuk anak laki-laki ya, boleh itu 2:1 dengan anak perempuan. Tapi 3 imam madhab, jumhur ulama, mayoritas para ulama membolehkan sama rata untuk hibah, khusus untuk hibah kepada anak. Dan ya kurang lebihnya kita bisa mengamalkan pendapat jumhur mayoritas ulama yang membolehkan sama rata untuk hibah kepada anak. Menarik kalau kita punya anak 4, punya
punya 5, punya 7 itu semua didaftarkan haji semua. Itu sebagai hibah ya. Daftar ini kan bayar terus maksudnya ya. Nah kalau enggak, nah, itu kan seperti hibah ya. Jadi sebelum kita meninggal, hibahnya untuk bayar haji anak kita karena antrinya lama sekali kalau enggak hibah sekarang itu mereka mampu bayar mungkin wah bayar lagi lama-lama lagi. Jadi hibah yang itu boleh ya sama mereka itu menurut 3, 5 maka selain itu saya gitu dia tuh neng kamu di sini itu tuh senengnya rata padahal bukan saya pikir nangka berarti wajib. Tapi yang mampu nangka wajib bukan lagi nggak mampu mengajukan putra. Cuma putranya belum bisa. Silakan Dokter Sabrina. saya sendiri saya Jadi kalau kita lihat misalnya aturan faraid, kita bisa baca misalnya di surat An-Nisa ayat 11, 12, maka kita akan lihat ada istilah harta suami dan harta istri. Harta suami dan ada harta istri. Kemudian kita juga lihat misalnya di hadis itu nanti ada ketentuan di bab zakat. Kalau suami itu bayar zakat, maka zakatnya tidak boleh diberikan kepada istri. Tidak boleh diberikan kepada istri karena jika dia berikan kepada istri nanti akan menghilangkan kewajiban menafkahi. Tapi jika istri itu punya harta dan wajib untuk dan bayar zakat, maka zakatnya boleh, dan suaminya miskin, maka zakatnya boleh disalurkan kepada suaminya. Total zakatnya misalnya 5 juta. Itu kemudian daripada tetangga yang miskin malah diberikan kepada suaminya. Mas, ini zakat saya. Diberikan kepada suaminya yang miskin, kemudian sama suaminya yang miskin ini bisa kemudian untuk menafkahi istrinya. Bisa kemudian nanti balik lagi ke istrinya, dipakai uang 5 juta tadi untuk beli beras, untuk beli telur, untuk beli ini macam-macam. Ini untuk nafkah bulan ini. Sebagaimana di zaman Nabi ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau punya istri, istrinya namanya Zainab. Zainab ini kaya. Suaminya Abdullah bin Mas'ud itu miskin. Satu ketika istrinya ngitung duitnya, ngitung hartanya, kemudian wajib bayar zakat. Dan dia pamitan sama suaminya mau keluar rumah, mau mendistribusikan zakat. Sama suaminya ditahan. Daripada jauh-jauh ke rumah sebelah, suamimu lebih berhak untuk menerima zakatmu daripada orang lain. Dan Zainab mengatakan, saya tidak mau sampai saya tanyakan sama Nabi. Saya tidak mau sampai saya tanyakan kepada Nabi. Maka Zainab kemudian pergi ke rumah Nabi. Kemudian singkat cerita tanya kepada Nabi. Dia punya kewajiban bayar zakat, mau dibagikan ke tetangga yang miskin sama suaminya dilarang, dan suaminya bilang suamimu lebih berhak dapat zakatmu daripada orang lain. Maka Nabi katakan, ya saudara ibnu ibu, suamimu benar, suamimu benar.
suamimu yang miskin lebih berat untuk diberi zakat daripada orang lain. Akhirnya Zainab kemudian ngasihkan duit zakatnya kepada suaminya sendiri. Jadi kalau istri bayar zakat, boleh disalurkan ke suami. Nanti sama suaminya dibalikkan lagi ke istrinya juga boleh. Dipakai untuk menafkahi istri. Suami nafkahi istri bisa dari hasil kerjanya, hasil kemudian dia dapat uang, ya boleh jadi juga tadi uang istrinya. Namun kalau dimakan istri itu statusnya dia tidak makan zakat, tapi dia makan nafkah. Dia makan nafkah. Itu seperti misalnya ada orang kaya punya kewajiban zakat kambing, kemudian kambingnya dia berikan kepada orang miskin sebagai sedekah, sebagai zakat, kemudian sama orang miskin dijual sama orang kaya. Dijual sama orang kaya pemilik kambing awalnya. Nanti di tangan si orang kaya ini halal, dia tidak makan zakat, tapi dia makan kambing yang dia beli dari orang miskin. Jadi di Islam itu ada harta suami, ada harta istri. Boleh jadi makainya bareng, tapi tetap kemudian ada hal yang berbeda. Seandainya kemudian harta monogini itu terutama ada ketika misalnya suami istri kerjasama, beli ini nanti pakai siapa, kemudian bareng-bareng dipakai penghasilan istri, penghasilan suami untuk nyicil tanah, untuk kemudian bangun ini macam-macam. Nanti ketika misalnya meninggal dunia, itu nanti tetap kemudian kalau yang bisa dibedakan ini harta suami ya, harta suami, yang harta bareng ini ya kurang lebih nanti 50-50. Oh ini mobil itu dibeli pakai duit berdua, pastinya nggak ingat, ya sudah dianggap saja 50%. Maka nanti mobil tersebut itu ya kalau misalnya suaminya yang meninggal dunia, maka di situ ada hartanya suami separuh di situ, hartanya istri juga separuh, sehingga nanti bisa kemudian untuk bagi warisnya nanti bisa ada pakai pembelian. Mobil ini mau dipakai oleh istri, maka dia ini beli 50% harga mobil ini dia bayari. Nah ini jadi warisan dari suaminya, sehingga mobil itu murni jadi miliknya dan bisa dia pakai secara pribadi dan memang untuk 100% itu miliknya. Jadi nanti harta warisan suami jadi harta suami, kemudian harta bersama itu nanti kurang lebihnya ya kalau untuk bagi waris nanti ada dianggap separuh ini sebagai harta suami digabungkan dengan harta bawaan atau yang lain, nanti itulah yang jadi ahli waris atau jadi warisan dari suami. Kajian kalau itu menarik juga ternyata ya. Kadang-kadang orang takut tapi sebenarnya kita kapan-kapan ngaji khusus banyak yang takut ya ngaji warisan. Harusnya nggak bertakut. Itu tua muda itu tinggal satu orang. Nah, ada dua. Moga maaf yang belakang itu. Ya, kapan kita perlu menulis wasiat?
Ya, sebenarnya kalau untuk wasiat yang wajib, daftar utang misalnya, yaitu perlu ditulis atau minimal dicatat itu sejak sekarang. Nanti kemudian sehingga anak itu tahu di situ itu ada tempat wasiatnya ayah dan ibu. Oh, ternyata ayah itu punya utang sekian kewajiban ini dan itu penting sekali mencatatkan hal tersebut. Minimal anak dikasih tahu di sini itu tempat catatan wasiat ayah dan ibumu. Kalau sewaktu-waktu meninggal dunia silakan dicek bagian di situ itu punya utang sama siapa, karena tentu tidak mesti anak itu tahu ayahnya utang kepada siapa saja, ibunya punya kewajiban kepada siapa saja. Ya, terlebih lagi kita mengkhawatirkan boleh jadi mati mendadak. Nanti itu bahaya, mati mendadak, utang tidak diketahui, padahal maka nanti nikmat kuburnya gantung. Nggak dikasih nikmat kubur sampai utangnya dilunasi. Ya, padahal mau lunasi ke siapa? Anaknya tidak tahu. Dalam keadaan juga tidak ada catatannya, sehingga ini satu hal yang penting. Ya, sejak sekarang seandainya dia punya kewajiban semacam itu sejak sekarang sudah dicatat. Ya, tentunya tidak mesti harus tertulis saksi wasiat, itu tidak. Mungkin ada stop map wasiat, cuma isinya daftar kewajiban yang belum diselesaikan dan harus ditunaikan. Adapun kalau wasiat sunnah tadi, nah itu nikmat Allah untuk orang yang diberi kematian tidak mendadak. Nanti bisa infak sekian, ya, sedekah sekian kepada fakir miskin, untuk kegiatan masjid, untuk kegiatan sosial ini dan itu. Gitu. Jadi kalau untuk wasiat wajib, ya, semestinya sejak sekarang bagi orang yang punya kewajiban ya, penting untuk mencatat. Kita cukupkan sekian nih. Mohon maaf, pemilik 1704 itu ke tempat parkir yang ada tidak. Baik, waktunya sudah cukup, pukul 11 sekarang. Kita cukupkan sekian ngaji kita karena saya kira memang kalau diteruskan ya nanti sampai sore nggak mau jadi besok kita kasih lagi insyaallah. Makanya jangan kemana-mana, kita hadir kembali soal pengajian kita berikutnya insyaallah. Baik, terima kasih sekali lagi jazakallahu khairan katsiran Dr. Aris Munandar yang telah menyampaikan kajiannya pada hari ini, dan ternyata kajian tentang wasiat, hibah, dan bahkan waris ternyata sangat menarik sebenarnya. Meskipun kadang-kadang tadi saya nyebut ilmu waris ini kayaknya sering sekali agak diwedai gitu kan. Saya kok terima satu yang kedua apa yang sudah berpikir tentang warisan ya, padahal sebenarnya itu sangat penting, karena kalau kita nggak memberi pemahaman kepada anak kita bisa itu jangan tidak paham. Maka untuk bisa memahami kepada kita harus paham duluan, gitu ya Pak. Gitu ya. Maka kita besok kapan-kapan kita ngaji lagi tentang waris. Baik, kita akhiri. Sekali lagi terima kasih juga kepada hadirin Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah memenuhi undangan pengurus pada hari ini. Ini adalah bersama dengan kita. Hadir pada hari ini alhamdulillah dan bersama Ibu ya semua yang hadir. Kita sekali lagi monggo kita ajak-ajak anggota kita yang lain supaya yang hadir tidak hanya kita itu saja ya. Karena kita itu padahal kita malah kita itu ya. Kita itu kalau yang lain sudah diajak, mohon sedianya untuk ikut. Barangkali ada yang perlu dicaprikan, ya undangan kita caprikan ke teman kita.
selain pengurus ya Pak, yang pengurus sudah mencoba. Kadang-kadang ada kedekatan tertentu. Nek sing ngajak semua ini orang enak yang rampung. Nah, itu gunanya kita menjapri gitu ya. Nah, saya kira begitu harapan kita. Matur juga kepada Dr. Anik serta tim hari ini rame-rame Intuyo sebagai downloader yang mengunduh pengajian pada hari ini sebagai host. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah kita hari bersama dengan doa penutup majelis. Acara selanjutnya nih yang paham ibu-ibu ini terpuji, selaras bagaimana untuk pengaturan berikutnya. Saya persilakan karena saya menduga ada sebuah lain selain yang sudah diimplementasi. Assalamualaikum warahmatullahi yang tadi juga. Oh iya. Jual yang mana ya? Belum. J. Iya.